Pemirsa, sebuah pohon ceri setinggi 10 meter tumbang di sebuah lahan parkir di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta. Pohon menimpa sebuah mobil yang sedang parkir. Pohon ceri ini tumbang setelah hujan lebat dan angin kencang yang melanda Jakarta. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Cilandak berupaya memotong batang pohon yang menimpa mobil. Namun petugas kesulitan mengevakuasi karena besarnya batang pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menimpa sebuah mobil Yaris, tapi kalau dilihat nggak ada kerusakan yang terlalu berat ya. Berapa mobil Pak yang dibawa? Genangan setinggi 70 cm merendam akses Jalan Nusa Indah Raya, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta. Akibatnya ruas jalan tak dapat dilintasi kendaraan. Pengendara motor ini nekat menerobos genangan setinggi 70 cm di kawasan Nusa Indah, Jakarta sore tadi. Hujan deras yang menerjang ibu kota selama hampir 1 jam membuat jalan Nusa Indah Duren Sawit terendam. Sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos genangan air pun mengurungkan niatnya lantaran khawatir terjebak banjir. Hujan lebat disertai angin kencang diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia mulai 31 Oktober hingga 6 November mendatang. Selain itu, BMKG juga menyebut 6 wilayah yang berpotensi banjir, diantaranya wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk angin kencang dan petir pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2021. BMKG juga menyebut ada 6 wilayah yang berpotensi banjir, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah antisipasi, mulai dari regulasi hingga penyiapan infrastruktur. Kemudian pemerintah sudah membagi tugas semua pihak ya, dari Pemprov, jajaran semua instansi, kesiapsiagaannya, BPBD, bahkan TNI Polri membantu, ormas-ormas, LSM, semua terlibat, masyarakat. Banyak sekali ya komunitas yang setelah dibagi tugas, bahkan sudah menyiapkan berbagai tempat-tempat pengungsian, logistik, semua sudah siapkan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan sejumlah antisipasi berupa pengerukan lumpur di sejumlah kali seperti Kali Mokerfat Jakarta Barat, kawasan Sunter dan Rawabadak Jakarta Utara, serta Kali Kerukut di Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta waspada akan potensi banjir ini. Tim Liputan iNews melaporkan. BMKG memperingatkan puncak musim hujan akan terjadi Januari tahun depan. Meski demikian, ancaman badai La Nina juga harus diwaspadai di sejumlah wilayah di tanah air. La Nina sendiri itu kita lihat indeksnya, nanti apabila indeks ENSO-nya itu minus 0,9 itu bergerak semakin minus, tahun lalu itu sudah minus 1,3. Nah, itu akan berjalan nanti sampai Februari. Ya. Kemudian puncak musim hujannya sendiri di Jakarta itu diprediksi mulai akan bergerak itu di Desember, Januari, dan Februari. Puncaknya adalah di Januari dasarian 3, Februari dasarian 1. Betul, jadi kemarin sudah kita lakukan koordinasi tidak hanya dengan BNPB. Jadi ada beberapa series FGD 2 kali ya untuk membahas antisipasi dampak daripada La Nina ya.
itu dengan kementerian terkait dan lembaga terkait. Misalkan kemarin juga kita lakukan dengan BNPB, kita lakukan dengan PUPR, kemudian kita lakukan juga dengan Menteri Pertanian. Sehingga diharapkan dengan informasi awal ada koordinasi, itu masing-masing kementerian lembaga sudah menyusun langkah-langkah strategis dan teknis untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi akibat daripada. Beralih ke informasi, gedung Basarnas di Kemayoran, Jakarta terbakar pagi tadi. Pekatnya asap yang memenuhi hampir di setiap lantai membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran terjadi di ruang pusat data dan informasi yang berada di lantai 1 Gedung Basarnas di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta pagi tadi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruangan tersebut. Pekatnya asap yang memenuhi setiap lantai gedung membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Petugas mengerahkan alat menghisap asap dan memecahkan beberapa kaca gedung untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Ke TKP, alhamdulillah sekitar 30 menit kita bisa padamkan. Prosesnya kita membuka 3 jendela dan menggunakan buat mengusir asap keluar. Ini yang terbakar apa, Pak? Jadi ruang yang terbakar itu adalah ruang Kepala Pusdatin. Kepala Pusdatin, alhamdulillah barang-barang berharga yang bersangkutan masih dalam keadaan aman. Kita berikan tadi kepada Kepala Biro Umum. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Akibat kebakaran, aktivitas di lantai 1 Gedung Basarnas dihentikan sementara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.